Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahtiar dari Universitas Pamulang, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Ibu Ziva Sudarti, MPD. Saya mendapatkan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mempresentasikan karya ilmiah. Karya ilmiah yang akan saya sampaikan yaitu bursa efek. Apa itu bursa efek? Berdasarkan namanya, bursa efek terdiri dari dua kata yang memiliki arti masing-masing. Bursa memiliki arti tempat jual beli, sedangkan efek memiliki arti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah barang yang didagangkan di tempat jual beli tersebut. Hal yang termasuk efek di sini adalah surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Jadi, singkat kata, bursa efek adalah pasar di mana tempat jual beli efek dari suatu perusahaan. Di Indonesia, tempat jual beli efek ini terkenal dengan nama Bursa Efek Indonesia, yaitu yang bisa disebut BEI atau Indonesia Stock Exchange. Cara kerja bursa efek. Perusahaan yang terdaftar di bursa efek adalah perusahaan yang terbuka untuk publik. Maksudnya, saham di perusahaan tersebut bisa dibeli untuk publik. Untuk prosesnya, Bursa Efek Indonesia akan memfasilitasi semua sehingga perusahaan tersebut bisa melantai di bursa. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan atau listing dari bursa efek. Pada dasarnya, perusahaan yang sudah berpotensi menjadi perusahaan besar dengan modal besar akan mudah terdaftar. Bursa Efek Indonesia adalah satu, memfasilitator perdagangan efek, yaitu menyediakan sarana untuk perdagangan efek, membuat peraturan terkait kegiatan di bursa, mencatat semua instrumen efek, melakukan upaya likuidasi instrumen, melakukan transparansi terkait informasi bursa. Yang kedua, mengontrol jalannya transaksi efek, yaitu memantau kegiatan transaksi efek yang terjadi, mencegah terjadinya manipulasi harga tidak wajar yang dilarang oleh undang-undang, menangguhkan perdagangan untuk emiten saham yang terbukti melanggar ketentuan yang bisa disebut suspending, mencabut efek di bursa yang terbukti melanggar ketentuan yang bisa disebut delisting. Di bursa efek adanya saham dan obligasi. Di sini saya akan menjelaskan saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar juga kekuasaan di perusahaan tersebut, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan dalam jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar premier atau pasar sekunder. Saham stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Dan setelah saya menjelaskan saham,
saya akan menjelaskan obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjaman dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Obligasi umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap di atas 10 tahun. Misalnya, pada obligasi pemerintah Amerika Serikat yang bisa disebut US Treasury Securities diterbitkan untuk masa jatuh tempo 10 tahun atau lebih. Surat utang berjangka waktu 1 sampai 10 tahun disebut surat utang, dan utang di bawah 1 tahun disebut surat perbendaharaan. Di Indonesia, surat utang berjangka waktu 1 tahun sampai 10 tahun yang diterbitkan oleh pemerintah disebut surat utang negara, dan utang di bawah 1 tahun yang diterbitkan pemerintah disebut surat pembendaharaan negara yang disingkat SPN. Obligasi secara ringkasnya adalah utang tetapi dalam bentuk security. Obligasi adalah si peminjam atau debitur, sedangkan pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur dan kupon. Obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Dengan penerbit obligasi ini, maka dimungkinkan bagi penerbit obligasi guna memperoleh pembayaran investasi jangka panjang dengan sumber dana dari luar perusahaan.